Ya, salam alaikum bisa Muhammad saya. Materi kita saat ini ialah makna Kristiani naik haji ke Tanah Suci. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan secara ke kata suci Yerusalem adalah aliyah atau kenaikan. Kata ini masih bertangkan di dalam bahasa Ibrani modern, baik di dalam makna sehari-hari maupun dalam makna ibadah. Ungkapan yang sama juga dilestarikan oleh umat Islam, di mana umat Islam naik haji ke Mekah. Kata aliyah berasal dari kata kerja Allah atau naik, go up, karena berkaitan erat dengan perjalanan naik ke Yerusalem. Dan selanjutnya orang-orang berziarah ke Yerusalem. Seperti kita baca di dalam Sabur atau Mazmur seperti Tahillim 84 ayat 6 yang berbunyi, bahwa berbahagialah orang yang menguatkan dirinya dalam Engkau apabila hatinya berniat naik ke Sion. Bagi umat Tuhan sama perjanjian lama, aliyah di Yerusalem dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu perayaan seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Seper Elesemot 20 Keluaran 23 ayat 14 yang berbunyi, 3 kali dalam setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Dapat dicatat bahwa dalam Ibrani, hak ini pun diambil alih menjadi bahasa Arab haji, suatu perubahan yang lazim sesuai dengan korespondensi bahasa-bahasa Semitik. Umat Allah perjanjian lama itu sebagai berikut: hak Hapesa atau perayaan Paskah yang memperingati keluaran Bani Israel dari Mesir, yang disusul dengan perayaan Ham Matsot atau roti tidak beragi selama 7 hari. Hak Hasepot atau perayaan Pentakosta yang jatuh 50 hari setelah Paskah sebagai hari penuaian dan ucapan syukur kepada Allah. Hak Hasukot atau perayaan Pondok Daun untuk memperingati pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama keluaran dari tanah Mesir. Di zaman Daud, seluruh perayaan hak ini dipusatkan di Yerusalem setelah umat Allah di mana Raja Salomo membangun Bait Hamikdash. Latar belakang ritual Yahudi tersebut dan fakta keserumpunan antara bahasa Semitik, khususnya Aram, Ibrani, dan Arab, maka bagian Mazmur 120 sampai 134. Dari sudut pandang Kristiani, seluruh detail dari ritus hak tersebut telah digenapi dengan kedatangan Isa Al-Masih sebagai Sang Mesia yang dijanjikan Allah. Bagi orang Kristen, segala peraturan mengenai hari raya atau hak, bulan baru, Rosh Hodesh, dan Sabat, semua ini adalah merupakan bayangan dari yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17. Apabila pusat seluruh ritual itu adalah korban, demikian menurut Alkitab dan tradisi Yahudi, maka Isa Al-Masih menggenapi seluruhnya dengan kurban agungnya di Bukit Golgota. Dalam pengharapan Yahudi sendiri, seluruh ritus itu dihayati dalam konteks penantian akan datangnya Sang Mesia. Perayaan kurban Kristen di dalam Ekaristi atau perjamuan kudus juga mengambil bentuknya dari Hamatsah atau roti tidak beragi, tetapi sudah dimengerti di dalam konteks makna Kristiani sebagai jalan memanunggalkan kita dengan Allah berkat tubuh dan darah putranya, dan secara misteri hadir di dalam perjamuan suci. Demikian pula hari raya Pentakosta digenapi dengan turunnya Roh Kudus, menandai berdirinya gereja Kristus perdana di Yerusalem, yaitu pada kira-kira tahun 33 Masehi. Itu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2. Demikian juga hari-hari raya Yahudi, kita mengerti di dalam konteks baru dengan kehadiran Yesus Sang Mesia. Timbul pertanyaan, bila semua ini telah digenapi di dalam Dia, lalu apa makna orang Kristen masih melakukan aliyah atau ziarah ke kota suci Yerusalem? Dan
ke tanah suci yang umumnya. Malahan pula, bukankah di dalam penegasannya kepada perempuan Samaria, Yesus telah menekankan pentingnya penyembahan di dalam roh dan kebenaran, mengatasi aspek lahiriah, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yohanes 4 ayat 21. Sebaiknya aliyah ke tanah suci di dalam perspektif iman Kristiani juga tidak bisa disamakan dengan ziarah di sembarang tempat, karena Kristus menekankan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umat manusia melalui pemilihan Bani Israel. Maksud ayat di atas, Yesus Sang Juru Selamat itu lahir dari bangsa ini, yaitu dari Bani Abraham melalui Ishak, di mana di kurban sembelihan Allah. Malahan pula jauh sebelum kelahiran Isa Al-Masih ke dunia, nabi-nabi besar telah dipersiapkan kedatangannya, yaitu menubuatkan mengenai kehidupannya yang ajaib, mulai dari kelahirannya, dari seorang perawan, pekerjaannya yang penuh tanda-tanda mujizat, cara matinya, penderitaan demi menebus atau kafarat dosa, kebangkitannya dari antara orang mati, dan sebagainya. Ziarah ke tanah suci dengan menapak tilas stasi demi stasi dari tarik al-alam atau ibadah jalan salib memiliki makna memorial, yaitu mengenal kembali karya-karya akhbar Allah dalam Yesus dengan menelusuri tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup dan berkarya. Kita lihat dan dekat hasanah kekayaan suatu umat yang melaluinya Allah bertindak menyelamatkan umat manusia melalui nusulnya kalimat Allah al-asali, yaitu pribadi agung Isa Al-Masih, mukhalis al-alam. Melalui aliyah ini kita dapat akan diajak benar-benar masuk melibatkan diri di dalam zaman Alkitab dengan segala nuansa kunonya. Karena itu kita tidak hanya melihat tempat di tanah suci yang berkaitan langsung dengan kehidupan Kristus dan murid-muridnya, bagaimana mereka hidup, berdoa, dan membaca Alkitab di dalam bahasa dan budaya mereka. Karena itu, aliyah kita bukan program tour biasa, tetapi dikemas khusus dengan penekanan pada hal-hal sebagai berikut. Mengenalkan berbagai macam doa di dalam bahasa aslinya, bahkan berbagai macam bentuk doa yang dipakai umat Allah pada zaman Yesus Kristus yang dapat dilacak dari buku-buku doa umat Yahudi, yaitu umat Allah dalam penantian. Menyiapkan untuk kita teks-teks pilihan Alkitab di dalam bahasa Ibrani, Yunani, Arab, dan Arab yang disesuaikan dengan sejarah tempat-tempat yang dikunjungi, supaya kita benar-benar dapat membidik masa silam yang maha penting dengan menyanyi dan bermazmur dalam bahasa asli seperti Yesus dan rasul-rasulnya dahulu melakukan hal yang sama. Selama di tanah suci kita akan melacak berbagai situs Alkitab, berbagai tempat penting di dalam bahasa-bahasa asli Ibrani, Yunani, dan Aram, dan juga bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari gereja di Timur Tengah. Bagaimanakah kalbu kita tidak akan tersentuh tatkala pemazmur menendangkan nyanyian ziarah atau bahasa asli Serhama Alot, nyanyian orang-orang yang naik haji yang dahulu lazim mereka lakukan saat aliyah ke kota suci Yerusalem, penuh kerinduan akan keselamatan ilahi yang akan datang, yaitu saat kedatangan Sang Mesia yang dijanjikan dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44.
Demikian secara singkat saya sampaikan bahwa orang Kristen juga alia atau naik haji ke Tanah Suci, yaitu ke Yerusalem. Sehingga jangan kita heran kalau ada kita dengarkan bahwa apakah orang Kristen juga naik haji, karena sebetulnya kata naik haji atau alia itu adalah pertama digunakan oleh saudara kita yang tertua, yaitu orang Yahudi. Kemudian kita diwariskan ke Kristen Ortodok, Katolik, dan Protestan. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga dengan materi ini semakin kita dikuatkan dalam iman percaya kita. Shalom Aleichem, Bisem HaMashiach. Terima kasih.